selamat datang di podcast Miss Indonesia 2025 dengan saya Avereiri, Miss Kalimantan Utara. Dan dengan saya, Zelina Mengadang, Miss Sulawesi Tengah. Semua mata tertuju padamu. Jadi, pembahasan kita kali ini adalah standar kecantikan di media sosial. Nah, menurut Miss sendiri, apa sih definisi kecantikan? Oke, hari ini kita membahas tentang kecantikan. Kecantikan itu menurut saya berbicara tentang sesuatu yang tidak hanya dari luar saja, Miss, tapi dari dalam, yaitu kecantikan hati seseorang. Seperti itu, Miss. Nah, hari ini kita membahas tentang standar kecantikan dalam media sosial. Nah, Miss punya pengalaman nggak sih mengenai tentang membandingkan diri di sosial media? Tentunya pernah ya, Miss ya. Oke. Apalagi lihat di Instagram, TikTok, semua postingan itu bener-bener orang-orang yang cantik banget. Mukanya glowing, pokoknya semuanya perfect. Jadi itu yang membuat saya berpikir bahwa diri saya itu tidak cukup, Miss. Nah, bagaimana dengan Miss? Oh, tentu saja sama, Miss. Saya pernah membandingkan diri ketika melihat postingan di sosial media, contohnya Instagram. Karena orang itu cenderung membagikan hal-hal yang perfect dalam kehidupan mereka kepada publik seperti itu. Dan yang kita lihat adalah semua yang bagus-bagus, Miss. Nah, tapi saya pada akhirnya capek sendiri, Miss. Karena energi yang saya pakai itu untuk fokus kepada orang lain, untuk energi negatif seperti itu. Dan ternyata dari hal itu saya belajar nih lebih banyak, Miss, bahwa seringkali kita bisa pakai loh energi yang sama untuk kita fokus kepada diri kita sendiri, Miss. Kita meningkatkan value-nya kita, mengasah kemampuan kita, seperti itu, Miss. Nah, tentunya banyak ya yang merasakan hal yang sama, bukan cuma kita berdua aja ya, Miss. Dari Miss sendiri, apa sih solusi agar kita tidak membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain di media sosial? Oke, yang pertama, menurut saya, Miss ya, kita harus mengenal diri kita sendiri. Karena kalau kita mengenal kelebihan, kekurangan kita sendiri, itu membuat kita lebih optimal lagi seperti itu. Contohnya nih, ketika kita mengenal kelebihan kita bisa fokus secara khusus nih kepada apa yang menjadi kelebihan kita, ciri khasnya kita. Dan ketika kita mengenal kekurangan kita juga bisa tahu nih titik-titik apa yang harus kita perbaiki dan optimalkan lebih lagi seperti itu, Miss. Lalu yang kedua, kita mengurangi nih, Miss, scroll sosial media nih, mengurangi waktu kita untuk pemakaian sosial media yang berlebihan seperti itu. Dan kalau dari saya sendiri seperti itu, Miss. Kalau Miss bagaimana? Kalau saya ya, intinya kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita harus menerima segala kekurangan dan kelebihan kita. Dan juga Tuhan sudah memberikan potensi yang berbeda-beda kepada setiap umatnya ya. Jadi cukup fokus dengan potensi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yes. Di Indonesia juga punya standar kecantikannya sendiri loh, Miss. Seperti yang kita tahu di kalangan masyarakat sudah tidak asing lagi kan, cantik itu harus putih, hidungnya mancung. Padahal kenyataannya tidak seperti itu, Miss. Pandangan Miss tentang hal itu apa ya, Miss? Bisa tolong diceritakan? Nah, kita menyadari kita sebagai warga negara Indonesia ini memiliki berbagai keberagaman. Indonesia memiliki keanekaragaman mulai dari budaya, ras, suku, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita menarik satu standar kecantikan saja, itu tidak adil, Miss, untuk bangsa kita, untuk warga Indonesia seperti itu. Di Indonesia sendiri, salah satu penyebabnya itu adalah lingkungan sosial. Betul. Oh iya, Miss, cerita seperti ini saya jadi teringat. Miss pernah dengar istilah rumput tetangga jauh lebih hijau tidak? Pernah, Miss. Nah, itulah realita yang terjadi dalam bangsa kita nih. Warga negara Indonesia seringkali suka membandingkan diri dengan melihat standar kecantikan yang ada di dunia luar seperti itu. Contohnya di negara bagian barat. Kita melihat bahwa orang-orang yang berkulit putih, tinggi, hidung mancung itu perfect banget seperti itu, Miss. Tapi ini ada realita yang terjadi, Miss. Ada kemarin saya punya pengalaman, saya liburan ke Bali, lalu ada satu turis nih. Beliau adalah orang dari bagian barat seperti itu. Dia berkata bahwa orang-orang yang ada di Bali, khususnya wanita-wanita Bali itu memiliki kulit yang eksotis, Miss. Dan itu menjadi sesuatu yang perfect juga di mata mereka. Nah, dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa seringkali kita suka menciptakan standar kecantikan yang masing-masing seperti itu ya, dimana kita melihat bahwa sesuatu yang tidak ada di diri kita itu jauh lebih perfect dan kita lupa kepada sesuatu yang ada di dalam diri kita seperti itu, Miss. Kita tidak boleh berfokus pada standar kecantikan karena sebenarnya semua perempuan itu cantik. Jadi kita hanya perlu fokus dengan potensi yang kita miliki. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan ya teman-teman bahwa kita harus fokus kepada diri kita sendiri dan kecantikan itu relatif. Nah, sayangnya nih, Miss, kita harus sampai di sini dulu nih karena waktunya terbatas. Padahal lagi seru-serunya banget ya, Miss.
Miss, mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan kepada teman-teman semua? Kesan dan pesannya adalah kita harus menerima diri kita, harus kita cintai diri kita dengan segala apapun kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, Miss. Nah, dari sini teman-teman, saya dari Miss Indonesia Sulawesi Tengah 2025, Zelina Magarang pamit undur diri. Dan saya, Miss Indonesia Kalimantan Utara, pamit undur diri. See you! Sampai jumpa!